Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya mau membahas tentang ini. Nah, sedikit ilmu tambahan tentang oli. Banyak orang yang tanya kemarin di kolom komentar, oli yang bagus itu oli yang seperti apa sih mas? Oli yang bagus itu seperti yang apa sih? Mereknya apa dan harganya berapa? Sekitaran berapa? Nah, di sini kita bahas tuntas semua tentang oli. Nah, sekarang ini di depan saya ada dua contoh oli standar, yang satu untuk Yamaha, yang satu untuk Honda. Kita bandingkan oli mana yang paling bagus dan untuk motor apa, bagaimana, semuanya kita bahas di sini. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, ayo langsung di like dulu, langsung subscribe. Oke teman-teman, di depan saya sekarang ada dua oli standar ya. Yang ini untuk Matic Honda, yang ini untuk Matic Yamaha. Nah, kemarin ada yang tanya, oli yang bagus itu yang seperti apa sih bang? Nah, oli yang bagus itu yang saya tekankan di sini. Ini di luar oli yang palsu atau asli ya. Ini saya cuma menjelaskan kode-kode yang ada di dalam oli tersebut. Nah, oli yang bagus itu seperti apa sih? Oli yang bagus itu yang bagaimana sih? Kemarin banyak yang tanya di situ, seperti itu di kolom komentar. Sekarang baru saya buatin videonya, saya buatin tutorialnya. Nah, oli yang bagus itu oli yang sesuai dengan kondisi cuaca di daerah kita ya. Misalkan daerah sampean itu kondisi cuacanya itu sangat panas, maka gunakan oli yang 20, 40 atau 20, 50. Tapi kalau suhunya dingin, gunakan yang 10 W atau 1030 atau 1040. Nah, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena di sini itu ada kode 10W. 10W ini artinya ini tingkat kekentalan oli pada saat mesin dingin. Kalau yang di sini pada saat mesin panas. Lihat tingkat kekentalan oli saat mesin panas. Nah, di sini jelaskan. Nah, iling-ilingin nih. Kalau saat mesin motor dingin pada malam hari biasanya nggak digunakan, tingkat kekentalan olinya itu di nilai 10W. Tapi kalau mesin udah dinyalakan, udah jalan, misalkan udah dibuat keliling-keliling, buat jalan-jalan, nilai kekentalannya itu ada di 30, di 30 sini. Nah, oke. Dari sini jelas ya. Nah, terus untuk menilai kenapa sih ada yang 10W, ada yang 20, ada yang 30, 40. Terus ini juga ada yang 30, ada 40, ada 50, itu bagaimana sih penjelasannya? Nah, di sini akan saya jelaskan. Kalau 10W ini posisi untuk motor dingin tadi ya. Nah, tergantung pada cuaca di tempat kalian. Misalkan cuaca kalian itu dingin, ya gunakan 10W. 10W. Tapi kalau cuaca di tempat kalian itu panas terik, gunakan 20W. Yang di depan ini maksudnya ya, 20W. Belakangnya bisa mengikuti, entah terserah. Misalkan kalian ingin motornya panas, misalkan motor sport atau apa, kalau mesin dingin biasanya berebet, kalau panas nggak berebet, gunakanlah yang 50. Tapi kalau yang ingin adem-adem aja, gunakan yang 30, 40 yang belakangnya. Karena ini saat motor menyala, nilai kekentalannya ada di 30. Nah, seperti itu. Kalau yang Matic yang ini juga, ini juga ada contohnya 20, 40. Nah, kenapa bisa berbeda untuk padahal dua motor standar ya? Kenapa kok bisa berbeda? Karena dia menggunakan perhitungan yang berbeda untuk motor mereka masing-masing. Nah, di sini saya jelaskan perbedaan. Ini tadi 10, ini 1030, yang ini 2040. Berarti yang ini bagusnya untuk digunakan pada saat cuaca terik panas atau cuaca musim kemarau, pokoknya musim panas, dia cocok digunakan untuk 20W 40. Tapi kalau digunakan untuk motor dingin, biasanya itu motornya itu agak terkendala, biasanya itu tarikan kurang lancar, tarikan kurang langsam, kurang enak, biasanya seperti itu kendalanya. Nah, terus yang penting di sini yang saya jelaskan di sini, ini ada di sini ada kode SL. S artinya spark, L itu kode. Nah, kalau kalian beli oli, perhatikan yang di sini.
Kalau yang ini bisa mengikuti ya, tapi yang penting itu yang ada di sini. S itu artinya spoke, artinya itu busi. Nah, L ini adalah kode. Semakin kode yang belakang ini mendekati angka Z, maka nilai kadar olinya itu maka semakin bagus. Oke, ingat, semakin dia mendekati Z, maka dia itu semakin bagus kualitasnya. Biasanya kalau kalian tuh bingung beli barang, misalkan ada dua merek oli sama-sama, SAE nya sama, semuanya sama, tapi S yang satu gunakan SR, yang satu gunakan misalkan SJ. Nah, otomatis kalian harus pilih yang SL, karena yang SL itu kualitas olinya itu lebih bagus daripada yang SJ. Karena semakin mendekati angka Z, maka olinya itu semakin bagus. Nah, di sini ada lagi kode. Nah, tadi salah milih. Ada kode, kalau JASU itu sama dengan SAE ya. SAE sebuah organisasi, tapi kalau JASU itu dari Jepang, artinya Japanese Automotive Standard Association. Nah, seperti itu kalau JASU. Nah, di sini ada kode yang penting lagi. Jangan sampai salah. MB ini adalah kode untuk kopling basah, kopling kering. Kalau kopling basahnya, tunggu tak kasih. Nah, kalau kopling basahnya dia menggunakan kode MA. Nah, ingat, ini kode MA, ini untuk MPX1. Kenapa dia bisa dikatakan kode basah? Kode oli, kode untuk kopling basah, karena koplingnya itu tercelup oli di dalam mesin. Tapi kalau Matic dia kan tidak ada koplingnya, dia tidak menggunakan kopling basah tapi menggunakan kopling kering. Alias kalau Matic itu tidak ada koplingnya, dia menggunakan kampas ganda, jadi dia menggunakan kode MB, jadi kopling kering. Tapi kalau kopling basah dia itu sudah ada anti slip koplingnya, jadi kalian harus, kalau misalkan motor kalian Revo, Jupiter, terus Jupiter kan Yamaha, Revo, terus Supra, Karisma atau sejenisnya yang koplingnya dirasa itu di dalam mesin dan tercelup oli, kalian harus menggunakan kode MA. Jangan sekali-sekali menggunakan kode MB. Nah, pertanyaannya, kemarin ada yang tanya, kalau oli Matic dimasukin ke motor kopling bagaimana bang? Pertanyaannya itu sangat simpel, tapi saya rasa berkualitas. Nah, oli Matic dimasukkan ke motor oli ini ya, oli kopling ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena dia tidak ada anti slip koplingnya. Begitu. Tapi kalau sebaliknya, misalkan kalau yang ini kan untuk motor kopling basah, dimasukkan ke motor Matic bagaimana? Nah, selama ini aman-aman saja, tapi nggak boleh diterusin, nggak boleh dilanjutin. Kalau misalkan sekali dua kali ya nggak masalah, karena di dalam motor Matic itu tidak ada kopling, cuman yang ada itu gardan ya, askruk dan seker dan ya klep-klep di dalamnya. Untuk koplingnya dia tidak menggunakan kopling, jadi kalau ini masuk ke dalam motor Matic dia tidak masalah, tapi biasanya itu agak sedikit berat karena dia terlalu kental. Oke. Karena ada slip koplingnya, dia terlalu kental, jadi beban di dalam motor itu jadi bertambah. Nah, seperti itu kira-kira penjelasannya. Oke, dari sini jika kalian ingin tanya lagi tentang oli, boleh kita komentar di bawah sini di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Ingat, kalau milih oli itu perhatikan yang kode ini. Oke, semakin mendekati Z maka kualitas olinya maka semakin bagus. Biasanya itu beda merek, beda harga, tapi kadang kodenya itu sama. Nah, kalian tinggal milih harga di mana yang cocok untuk saku kalian. Oke, sekian, terima kasih. Nanti kita bahas lagi tentang oli yang lain karena banyak sekali membahas tentang oli. Oke.